ada Kak Ida ya. Kak Ida ini akan membawakan judul Menajamkan Potensi Diri Menyambut Sukses Mulia 2023. Kak Ida ini adalah owner Islamic School Ayah Sophia dengan aktivitas sebagai manajemen sekolah Ayah Sophia, founder Ayah Sophia Academy, konsultan minat bakat, asesor ban, PAUD PNF, aktivis pemberdayaan perempuan di beberapa komunitas dengan quotes, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Langsung aja kita panggilkan Kak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Uncu. Dipersembahkan, silakan kepada Kak Ida. Baik, terima kasih. Sambil bisa minta tolong di share screen ya, Kak Uncu ya. Nanti Kak Uncu kita sembari sesekali ngobrol singkat ya, Kak Uncu. Siap, Kak Ida. Nih. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya energinya makin full ya, kakak-kakak semua yang hadir, Masya Allah. Gitu. Forum kita tidak hanya skala Indonesia nih Kak Ine ya, tapi skala dunia. Karena pagi-pagi kita tadi dibuka oleh Bunda Diah dari India, luar biasa. Benar banget, benar. Iya. Surprise ya, Mbak ya. Di akhir tahun untuk para perempuan hebat yang hari ini diizinkan oleh Allah bergabung dengan kita semuanya. Baik, izin saya ini sharing. Jadi kakak-kakak dari pagi tadi kita sudah dicas ya energinya, bagaimana kita disemangati oleh Kak Tuti untuk terus belajar, berlatih. Kemudian Kak Uncu boleh minta bantuan yang bocor di mute ya? Siap, Kak Ida. Oke, terima kasih. Khawatir ada yang viral, obrolan internal nanti. Baik, kemudian tadi Kak Ira menyemangati kita bagaimana pentingnya bernetworking, kemudian Ayah CF, Coach Fahmi tadi juga pentingnya untuk terus menumbuhkan diri, kemudian membuat perencanaan keuangan secara syar'i, kemudian bagaimana ternyata peran kita itu banyak dan penting sekali untuk menyeimbangkan semua aktivitas. Nah, kakak-kakak semua nih, Kak Uncu nih, boleh jawab sharing sebentar Kak Uncu. Sering nggak sih kita merasakan saat lagi belajar seperti ini, hati kita paling kanan, yes, semangat. Aku mau nih membuat semuanya, apalagi nanti ditutup oleh Kak Ina bagaimana membuat big goal ya Kak Ina ya, di 2023, semangat. Tapi seringkali juga selesai belajar, sebelah kiri kita yang ngobrol sendiri dengan hati kita. Riweh ya, gitu. Yang harus dilakukan banyak. Kemudian kita sendiri yang bertanya-tanya, bisa nggak ya? Kayaknya nggak mampu deh. Nah, pengalaman Kak Uncu gimana nih biasanya Kak Uncu? Iya, bener banget itu Kak Ida. Sering banget ngerasa kayak gitu. Nah, gimana tuh? Nah, iya. Jadi kita sendiri yang semangat, kita sendiri yang mengecilkan diri kita, gitu ya. Nah, luar biasa. Ini juga menjadi refleksi untuk diri saya sendiri sih. Gitu. Jadi kakak semuanya, saya akan sharing terkait bagaimana menajamkan potensi diri untuk menyambut sukses mulia kita semua di tahun 2023. Dan saya ingin membuka sharing kita dengan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya yakin ini menjadi energi bagi kita. Kita juga tidak akan pernah ragu gitu, dengan berita dari Allah bahwa dalam Quran surat Atin ayat 4 Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan kamu wahai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya apa kakak-kakak semua? Kalau tadi kita seringkali kan faktanya justru kita sendiri yang mengecilkan diri kita. Mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Riweh nih kayaknya. Sementara Allah sendiri sudah memberikan kepastian bahwa Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk. Nah, ibaratnya sebuah pisau nih kakak-kakak. Nah, ini sengaja nih, pisaunya pisau army nih Kak Uncu. Nanti ada filosofinya ya. Bukan hanya pisau dapur yang hanya bisa untuk motong mentimun. Nah, ibaratnya sebuah pisau. Jadi kakak-kakak, Allah itu sudah memberikan banyak sekali potensi kepada kita. Untuk apa?
untuk meraih sukses dunia dan juga sukses akhirat. Nah, pertanyaannya kemudian, kita ibarat pisau ini ya, kalau kemudian potensinya kan banyak untuk motong nih, apalagi pisau army. Tapi kemudian pisau ini tergeletak begitu saja. Tidak kita pakai, tidak kita tajamkan. Maka saya yakin kakak-kakak semua akan sepakat pisau ini akan berkarat. Tidak akan bisa kita fungsikan sebagaimana maksud awal pisau ini ada. Sepakat ya? Nah, kemudian berikutnya, pertanyaannya adalah kemudian, maka penting untuk mengasah diri kita, mengasah potensi kita. Dalam judul saya memilih kata bukan hanya mengasah, tapi menajamkan. Lantas kemudian kan pertanyaannya, yang akan kita tajamkan potensi yang mana? Ibarat pisau army tadi banyak, coba kalau ditajamkan semua, kalau dibuka semua, kalau dipakai semua, tentu justru pisau itu tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, gitu. Maka ini saya sampaikan ada salah satu quote bahwa perjalanan hidup kita ini sebenarnya kakak-kakak ibarat kita sedang ada di lintasan lari. Kalau lintasan lari kan ada banyak ya lintasannya. Dan ternyata Allah sudah siapkan panggung untuk setiap diri kita menapaki jalur sukses masing-masing. Jadi ini kembali menyemangati kalau tadi kemudian tiba-tiba sebelah kiri, aduh mampu nggak ya, riwah nggak ya? Ini menjadi penguat bagi kita semua ya, bismillah, insya Allah mampu karena Allah sudah berikan modalitas terbaik untuk kita semua. Lanjut Kak Ucu. Nah hari ini saya ingin sharingkan, kan tadi penting sekali untuk mengasah atau menajamkan potensi diri kita, agar apa? Agar bisa berfungsi dengan baik. Sesuai dengan fitrah Allah ciptakan kita semua sebagai sebaik-baik makhluk. Maka ada 5 hal setidaknya yang yuk kita lakukan bersama-sama kakak-kakak, gitu, agar potensi kita itu tajam, agar kita tidak bingung lagi potensi yang sebelah mana yang akan kita tajamkan. Yang pertama kali sebelum menajamkan tentunya penting sekali kita memastikan diri, kita sendiri kenal dengan diri kita. Jangan-jangan kita masih menerawang terhadap diri kita sendiri. Kalau tadi kemudian Kak Lia, penting seorang perempuan itu bahagia. Nah, jangan-jangan kita belum mengenali kita akan bahagia dengan cara seperti apa. Tadi Kak Tuti, kakak-kakak yang lain itu memotivasi untuk kita pentingnya terus belajar dan berlatih. Jangan-jangan justru kita sendiri belum tahu bagaimana cara belajar dan yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan kita belum mengenali bagaimana cara networking yang membahagiakan diri kita. Maka ini penting sekali untuk mengenali diri. Dan ini salah satu ilmu dari Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama besar juga ya. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Bayangkan kakak-kakak. Ketika kita sebagai makhluk itu mengenal Tuhan kita. Kalau kenal pastinya kemudian disayang ya Kuncu ya. Kemudian kita disayang oleh Tuhan kita, oleh Allah Sang Penguasa Rizki, oleh Allah Sang Penguasa Semesta. Bayangkan, gitu. Ridho Allah itu akan melimpah ruah kepada kita. Kalau saya, Masya Allah ya, disayang oleh Allah. Luar biasa ini energinya. Ya. Kita juga merasakan ketika banyak sekali aktivitas perlu kita lakukan, termasuk membuat goal-goal nanti. Maka pengalaman saya dan saya yakin kakak-kakak yang hadir hari ini juga sepakat, energi terbesar untuk membuat kita mampu komitmen. Karena kan yang mahal itu istiqomah ya, Kak Uncu ya. Benar, Kak Ida. Iya kan? Istiqomahnya itu, komitmennya itu. Ini juga pengalaman sendiri Kak Uncu nih. Nah, ya, makanya nanti pahala istiqomah itu adalah surga, bukan hanya kipas angin ya. Nah, kembali ke sini, luar biasa kan bisa kita bayangkan. Maka kemudahan-kemudahan itu akan Allah lapangkan. Jadi penting sekali mengenali diri. Bisa jadi kemudian dari langkah pertama ini ada pertanyaan bagaimana kita mengenali diri kita, potensi terbaik kita, apa yang membuat kita bahagia, cara belajar yang membahagiakan bagi kita dan juga efektif. Termasuk nanti seringkali kan wajar ya, Kak Uncu juga pernah kita ngerasa bete sesekali, betul nggak Kak Uncu? Kayaknya sudah lelah, ibarat mesin itu perlu jeda sebentar. Nah, jeda kita ya, yang efektif itu seperti apa? Jangan-jangan kalau era sekarang kan banyak, aduh pengen healing. Jangan-jangan kerja aja belum sudah pengen healing.
Ya. Nah, gitu Kak. Dengan mengenali diri kita, maka itu semua akan bisa terjawab nanti. Cara mengenali diri banyak sekali nanti cara. Bisa menggunakan observasi diri, bisa menggunakan banyak sekali tools hari ini. Tentu nggak bisa di-sharingkan untuk hari ini ya, tapi setidaknya banyak sekali tools yang bisa dipakai. Saya sudah 10 tahun berarti dari 2012 karena belajar banyak instrumen psikologi juga. Dan selama 10 tahun terakhir ini yang bertahan saya pakai tools dan konsep dari Stephen. Karena hasil penelitiannya itu akurasinya itu cukup tinggi sampai 95% dan hasilnya juga simple, mudah dipahami dan nanti aplikasinya itu di banyak hal. Jadi ini nanti kita mengenali di mana sih fungsi otak pada diri kita yang dominan. Kita ini orang yang dominan otak kiri atau otak kanan. Kalaupun otak kiri bagian atas atau bagian bawah. Kalau kita tipe yang dominannya adalah orang-orang yang disebutnya orang kanan, kanannya ini kanan atas atau kanan bawah. Atau kita tipe orang yang dominannya adalah di otak tengah. Ini nanti silahkan ya dieksplor kakak-kakak semuanya. Saat ini udah banyak tools yang bisa membantu. Nah, lanjut Kak Uncu. Ketika kita sudah mengenali diri kita, kakak-kakak, tadi kita sudah mengenali diri kita, cara belajar terbaik, kemudian cara bernetworking terbaik, cara bahagia terbaik, cara kalibrasi diri atau healing terbaik. Nah, sebagai contoh, kalau saya memang tipe orang yang dominan di neokortek kiri. Jadi tipe orang kiri atas, disebutnya orang thinking. Jadi saya kalau lagi bete, Kak Unju ini lihat menarik diri aja dari dari manusia, tapi kembali ke alam, lihat yang hijau-hijau itu kayaknya udah langsung seger lagi. Nah, makanya pernah pengalaman ke tempat Teh Ine banyak anggrek itu bisa untuk teman saya ngobrol nih, Teh Ine ya. Di rumah akhirnya Ayo. di rumah saya juga membuat seperti itu, ada spot yang penuh hijau-hijau. Keluarga pun tahu, oh kalau Bunda kayaknya lagi capek nih, biarinlah mojok sebentar. Tapi dari mojok sebentar ini kemudian bisa menjadi charger diri. Setelah itu, oh seger lagi. Siap lagi untuk beraktivitas. Itu ya kakak-kakak, yang pertama adalah kenali diri. Kemudian setelah kenali diri, nah maka yang kedua ini. Yuk kita konsentrasi pada kekuatan atau keunggulan yang kita miliki. Nah, pastinya tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kita punya sisi keunggulan atau kekuatan, punya juga sisi kelemahan. Tapi yuk, gitu. Karena ini Anthony Robbins sendiri menyampaikan kepada kita bahwa salah satu alasan begitu sedikit orang yang meraih apa yang diinginkannya. Ini goal itu biasanya kalau mengakhiri tahun seperti ini ditulis banyak ya. Gitu. Tapi kemudian sedikit orang yang berhasil meraih itu karena ia tidak pernah fokus. Nggak pernah konsentrasi pada kekuatan. Apa sih kemudian hikmahnya kalau kita setelah mengenali diri fokus saja pada keunggulan kita, pada kekuatan kita. Kakak, kalau kita fokusnya pada kelemahan diri, maka apa yang akan terjadi? Akhirnya kan tadi kan, kita sendiri yang nggak yakin pada diri. Aduh, hanya ribuh. Nggak bisa. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus pada keunggulan kita, pada kekuatan kita, maka ini akan mengarahkan kita pada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga sudah berjanji bahwa Allah akan menambahkan nikmatnya untuk hambanya yang bersyukur. Lagi-lagi Masya Allah ya, kalau Allah dengan kekuatan syukur ini, Allah tambah terus nikmatnya kepada kita. Nah, setelah fokus pada kekuatan, maka apa hal ketiga yang perlu kita lakukan? Yuk, investasi, Kak. Tadi Kak Tuti, yuk belajar berlatih, buat target baca buku apa, maka lakukan investasi. Pertanyaannya, investasinya di mana? Nah, ini kan berarti tindak lanjut setelah kita mengenali diri kita. Maka lakukan investasi pada dua hal. Investasi pada pengetahuan yang spesifik dan juga keterampilan yang spesifik. Spesifik untuk apa? Spesifik untuk menajamkan potensi kita. Spesifik fokus pada keunggulan kita. Karena bayangkan kakak, kalau kita saya kasih simulasi yang slide sebelumnya dulu Kak Uncu.
Kalau kita nggak kenal diri kita, nggak tahu pengetahuan apa, keterampilan apa yang akan kita investasikan, coba kakak-kakak masuk ke Gramedia lah ya, yang toko buku terbesar. Banyak banget buku. Akhirnya apa yang akan kita lakukan? Pojok kanan, bukunya bagus nih, gitu ya. Ke pojok kiri juga sama. Akhirnya, aduh bingung, semuanya bagus gitu. Ya, akhirnya apa? Ya bisa jadi kita akan salah beli buku. Tapi kalau kita sudah paham pengetahuan spesifik apa yang akan kita investasikan di 2023 nanti, misalnya keterampilan spesifik apa yang akan kita investasikan di 2023 nanti, maka kita akan bukan pada kebodohan kita, tapi tadi pada kekuatan kita akan makin tajam kan pisaunya. Diibaratkan kita adalah pisau tadi. Kita sudah tahu bagian mana yang akan kita tajamkan, yang akan kita pakai untuk menolong banyak orang di tahun 2023. Rasa-rasanya waktu kita yang dikaruniakan oleh Allah sama 24 jam ini, Masya Allah, akan makin produktif. Jadi ini yang keempat. Apa yang keempat? Jadi yang keempat adalah, yuk, miliki daya dukung kakak-kakak. Karena untuk sukses sendiri itu nggak cukup. Dan sangat berat untuk bisa sukses sendiri. Makanya judul di awal kan bagaimana menajamkan potensi diri untuk sukses mulia. Sukses mulia itu kita akan, sukses itu kan meraih ya untuk kita, tapi tidak ditahan untuk kita. Mulia itu berarti kita akan siap menyebarkan seluas-luasnya untuk orang-orang di sekitar kita. Nah ini, miliki daya dukung. Setidaknya kita perlu ini daya dukung ini. Setelah kenali diri, nah kita perlu mentor atau coach atau guru. Karena kalau kita tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak punya coach, ya tadi ibaratnya kita diminta menjelajah pengetahuan, keterampilan, tetapi di hutan belantara tanpa arah, tanpa ada yang bisa kemudian mengarahkan kita, mengingatkan kita. Tapi kalau kita punya coach, punya guru, punya mentor, itu akan bisa membuat waktu kita juga efektif, kita bisa fokus, ya. Ini bersyukur kalau kakak-kakak semua sudah punya guru, sudah punya mentor di semua bidang yang akan kita kembangkan di tahun 2023. Kalau ada yang belum, nah, yuk segera temukan mentor terbaik untuk kakak-kakak. Kemudian daya dukung berikutnya, belum Kak Uncu? Gitu. Kita juga perlu komunitas, tadi sudah disinggung ya oleh sharing kakak-kakak sebelumnya. Kak Ira terutama perlunya networking, kita juga perlu komunitas. Komunitas ini yang akan memberikan charger energi kepada kita semua, dan pastinya bukan energi negatif, tapi kita cari komunitas-komunitas yang mampu mensupport atau mengalirkan energi positif untuk diri kita. Dan yang berikutnya kita juga perlu kakak-kakak daya dukung berupa sistem makro. Kenapa? Kalau kita bicara perencanaan finansial, belajar berlatih dan sebelum bernetworking dan sebagainya, maka kan nggak bisa hanya diri sendiri. Kesuksesan kita tidak bisa juga hanya dipengaruhi oleh komunitas. Tapi capaian-capaian kita, mau nggak mau kita bisa mengakui, ini juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Maka kita perlu support sistem makro. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya tadi, peduli pada lingkungan kita juga. Ikut kontribusi agar kita punya sistem makro yang mendukung individu, komunitas, masyarakat ini bisa bertumbuh. Membuat kita semua itu Allah ridhoi. Ini ya, itu daya dukung yang perlu kita miliki. Kemudian kakak-kakak semuanya, hal yang kelima, ya ini, yuk gitu. Kita perlu memahami yang namanya konsep belajar 321. Agar apa? Kalau dari sisi semangat belajar, saya yakin yang hadir hari ini sudah punya semangat belajar membara. Tapi bagaimana belajarnya kita adalah efektif. Gitu. Apa ini rumus 321? Nah, nanti boleh dipraktekkan mulai dari forum hari ini ya, kakak-kakak semua. Tiganya ini adalah biasakan setiap kita belajar, apakah di sharing online seperti ini, baca buku, ya, ikut sharing-sharing kelas-kelas offline, ya. Maka jawab pertanyaan, 3 hal baru apa yang saya dapatkan. Kakak boleh nanti nih langsung praktek untuk kelas kita hari ini. 3 hal baru apa yang kakak dapatkan dari kelas kita hari ini. Bisa secara umum, bisa kalau ada 7, 8, 9 ya, 9 orang yang sharing, dari setiap orang yang sharing, coba di list 3 hal baru apa yang saya dapatkan.
Kembali, kalau kita biasa menuliskan ini, maka akan muncul apa? Rasa syukur. Dan tadi kekuatan syukur itu dahsyat sekali. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan banyak nikmatnya untuk kita. Kemudian apa duanya? Setelah menulis 3 hal baru apa yang kita dapatkan, kakak-kakak boleh juga tulis di chat ya, 3 hal baru yang didapatkan hari ini. Lanjutkan gitu. 2 hal apa yang akan kita perdalam berarti di 2023 nanti gitu. Kalau tadi di slide sebelumnya kan yang di 3 perlu investasi ya. Investasinya pengetahuan yang spesifik, skill yang spesifik. Maka coba tulis lagi 2 hal yang akan kita perdalam. Boleh nggak lebih ya silahkan, tapi kan kita punya keterbatasan juga, keterbatasan waktu, sumber daya, dan sebagainya. Dan tadi Kak Lia juga sudah menyinggung bagaimana manajemen waktu kita ya. Ada banyak pihak yang punya hak atas diri kita. Ya, boleh ditulis ya kakak-kakak, boleh di-sharekan di kolom chat. 2 hal apa yang akan kakak-kakak perdalam di tahun 2023. Ini juga akan membantu nanti kakak-kakak perlu mencari mentor yang seperti apa. Kakak-kakak perlu mencari komunitas yang seperti apa, gitu, yang bisa mendukung kakak-kakak bisa expert di 2 hal ini. Karena rumus untuk bisa expert ternyata perlu 10.000 jam terbang. Nah, bayangkan kalau misalnya nih, contohnya saja Kak Uncu, contoh pengen memperdalam apa nih? 2 hal saja Kak Uncu. Menjadi host internasional misalnya kelas dunia gitu ya. Contoh Bisa Kak Ida. Akan diperdalam adalah pengetahuan dan skill menjadi host kelas dunia, 2 hal. Maka kan Kak Uncu bergerakannya nanti akan nyari gurunya apa? Guru yang mengarahkan mendukung Kak Uncu ke sana. Komunitasnya juga sama ya Kak Uncu ya. Akan fokus investasinya ke sana. Dihitung 10.000 jamnya ini untuk bisa menjadi expert. Ya tinggal dihitung. Kalau Kak Uncu, aduh saya mah sempatnya 1 jam aja deh belajarnya menajamkan diri menjadi host kelas dunia. Dalam sehari bisa dihitung tuh. Untuk bisa mencapai 10.000 jam, kalau sehari hanya 1 jam, istiqomah ya Kak Uncu ya, maka butuh waktu berapa lama? Gitu. Dihitung sendiri ya Kak Uncu ya. Nah, nanti dimundur lagi, kalau sekarang usianya berapa? Butuh waktu 15 tahun ternyata kalau hanya 1 jam per hari. Butuh waktu 15 tahun. Sekarang usia Kak Uncu 17 tahun misalnya ya, karena masih muda, tambah 15. Usia 32 tahun dong. Aduh, ketuaan. Ya, tambah waktu investasinya. Ini nanti impact-nya ya kakak-kakak ya. Dengan menuliskan 2 hal apa yang akan saya perdalam. Kemudian satunya ini apa? Tulis juga setiap kita belajar. 1 hal yang saya belum ketahui atau saya belum pahami. Maka ini akan menjadi energi kita juga. Ternyata kita sudah belajar banyak hal, masih ada ya yang belum kita ketahui. Kemudian ternyata ilmu yang kita kuasai ini hanya 1 tetes dari ilmu Allah. Hanya apa yang terjadi? Kita akan makin tersemangati untuk menajamkan diri kita. Ya, ini sudah banyak sekali yang Kak Uncu yang coba mempraktekkan konsep belajar 321. Ada yang ingin merawat dan mempercantik diri, potensi dirinya. Luar biasa ya. Nanti silahkan dilanjutkan ya kakak-kakak ya, karena waktunya emang kita singkat gitu. Nah ini ya kakak-kakak semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan dari sharing yang singkat ini kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa setidaknya mempraktekkan 5 hal tadi. Yang pertama adalah mengenali diri kita. Kemudian yang kedua, fokuslah pada keunggulan atau kekuatan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, lakukan investasi pada pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Yang keempat, miliki daya dukung. Dan yang kelima, pahami dan praktekkan konsep belajar 321. Dan kakak-kakak semuanya, sejatinya your strength, your success DNA kakak-kakak. Kekuatanmu, keunggulanmu, sejatinya itulah DNA sukses dirimu. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak kakak-kakak semua dan mendoakan kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan benar-benar mengenal diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan mengerti batas-batas kemampuan diri kita. Dan mudah-mudahan
Allah juga memudahkan kita mengembangkan potensi-potensi yang telah Allah titipkan kepada kita semua. Selamat menjadi pribadi yang sukses mulia di tahun 2023. Karena negeri ini menunggu kiprah kakak-kakak semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Kak Uncu. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih Kak Ida. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dalam banget semua makna-makna makin sore ini ya. Dan sudah seberapa jauh kita mengenal diri kita. Masya Allah. Makasih ya Kak Ida ya untuk ilmu kerennya. Makin banyak nih PR kita di 2023. Aku yakin.